yang paling atas adalah tongkatnya Rasulullah yang Rasulullah gunakan, juga dengan pedang. Ini kalau kita lihat bow of Prophet Muhammad sama sword atau pedang. Oke, next destination Museum Topkapi. Ini Topkapi. Jadi ini banyak informasi bersejarah, simpan barang-barang bersejarah disimpan di museum ini. Jadi ini juga satu tempat destinasi yang wajib kita kunjungi pada saat kita ke Istanbul, ke Turki. Ya, banyak sekali tempat benda-benda, barang-barang sejarah yang disimpan di museum ini. Oke, jadi kita mau masuk ke Museum Topkapi, guys. Di sini kita mau langsung ngelihat barang-barang bersejarah, termasuk jenggotnya Rasulullah, pedangnya, barang-barangnya sahabat Rasulullah ada di sini, disimpan di sini. Jadi kita harus lihat ke dalam ya. Ini dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini istana pertama dari kerajaan Muhammad Sultan Al-Fatih. Ini Topkapi. Top itu adalah pintu, kapi itu kayak meriam besar gitu ya, menurut guide dari orang Turki. Jadi pintu gerbang meriam. Jadi kita masih ngantri untuk masuk ke dalam. Memang penuh ya, hari ini lagi penuh banget karena besok tutup. Jadi katanya setiap hari Selasa Topkapi ini tutup untuk dibersihkan. Ya, makanya ini hari terakhir karena besok tutup. Oke, kita sekarang menuju ke holy section atau bagian yang suci ya. Di sini terdapat barang-barang peninggalan Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya. Jadi barang-barang ini ditemukan dibawa dari beberapa negara kayak Mesir, Suriah, Irak, terus Palestina, Israel. Jadi barang-barang ini ditemukan di sana, terus dibawa ke sini dan disimpan di sini. Nah, ada juga jenggotnya Rasulullah di sini disimpan sama kerajaan Arab Saudi sama berapa ratus tahun. Nah, terus diberikan ke hadiah untuk ke kerajaan Ottoman di Turki. Nah, di Ottoman kerajaan Ottoman ya, Turki. Nah, dibawa ke sini, disimpan di sini. Nah, makanya kalian kalau ke Topkapi harus datang ke holy section karena di sini terdapat barang-barang yang peninggalan Rasulullah, peninggalan sahabat-sahabatnya semua ada di sini. Bahkan janggutnya Rasulullah. Jadi ini Quran yang pertama. Jadi
Guys, kita sudah ada di dalam Museum Topkapi di Holy Section. Jadi ini bagian memang yang khusus buat peninggalan-peninggalan Islam, sejarah Islam. Oh, ini kunci untuk for the locks of the Kaaba. Gate, pintu. Oh, pintu. Oh, ini. No flashlight. No flash. Oh, ini original ya? Ini original dari 500 tahun yang lalu. Never change. Wow, Ada Masya Allah. banyak hadis. Satu hadis syafaati ehli kebair minal ümmeti. Itu drill, Hajar Aswad. Hello. Ada kereta dan perusahaan diganti. Itu beberapa yang sudah kepakai itu dikirim ke museum. Kita masih terus jalan, kita mau lihat barang-barang peninggalan-peninggalan bersejarah ya guys. Ini luar biasa. Jadi Tongkat Nabi Musa. ini tongkat Nabi Musa. Ya, this is dari Jerusalem. Oh, ini tongkat Nabi Musa dari This Yerusalem. tongkat has been used for Oh. Nabi Musa to Red River. Meet up to. Ini dia tongkat Ini original. Nabi Musa. tongkat Nabi Musa yang membelah lautan ini diambil dari Mesir. Nah, sekarang kita mau lihat tapak kaki Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi seperti ini ya, tapak kaki. Pada jejak kaki Nabi Muhammad. Tapak kaki Rasulullah. Berarti Rasulullah kakinya besar juga ya? Masya Allah. Footprint Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. ini masih ada tengkorak tangannya Nabi Yahya. Di zoom itu Bu, yang kotak kecil Ini masih ada. buka itu. Oh, Kelihatan nggak? Itu apa? ini adalah tengkorak tangannya Nabi Yahya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu di dalam kotak itu ada tulang tangan Nabi Yahya. Nah, ini kita mau lihat panci tempat masaknya Nabi Ibrahim. Panci Nabi Ibrahim. Ini teman-teman bisa lihat ini adalah pedang Nabi Daud. Masya Allah. Masih tersimpan dengan baik. Ini adalah pedang dari Nabi Daud. Ini adalah kamarnya Sultan. Pada saat itu digunakan sebagai kamar Sultan. Nah, section ini adalah section banyak barang-barang dari Nabi Muhammad. Ini footprint atau apa namanya, telapak kaki dari Nabi Muhammad. Luar biasa ya. Jadi semua tersimpan dengan baik di sini. Ini tapak kaki dari Rasulullah dan Nabi Muhammad. Cukup besar ya. Jadi beliau itu memang cukup besar, tinggi besar. Ini surat yang dibuat oleh Rasulullah pada wali kota Ahsa. Zir Ibnu Safa. Itu terdapat di dalam sana janggut Rasulullah dalam box, simpan dalam box. Itu kayaknya ada cuma satu. Kita lihat dari sini hanya satu janggut yang tersisa itu. Dari Rasulullah disimpan betul-betul dalam box. Di sana juga masih ada beberapa
janggut Rasulullah ada satu helai, memang nggak banyak, hanya satu helai. Jadi kalau dari sini mungkin tidak terlalu terlihat ya karena hanya satu helai saja. Nah, ini adalah tongkat Rasulullah yang paling atas, lalu pedang Rasulullah bersama sendalnya. Nah, itu yang paling atas adalah tongkatnya Rasulullah yang Rasulullah gunakan, juga dengan pedang. Ini kalau kita lihat bow of Prophet Muhammad sama sword atau pedang Prophet. Jadi pedangnya ada beberapa. Itu pedangnya yang ada mata-matanya biru merah. Ada beberapa pedang dari Rasulullah. Nah, ini juga ini adalah sendal dan sepatu dari Rasulullah. Masih tersimpan dengan baik ya, teman-teman. Ini adalah sejarah, ini bukti sejarah ya, bukti sejarah yang sangat kuat ya, terhadap Rasulullah. Kita masih lanjut, kita masih lihat beberapa peralatan yang dimiliki Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ini juga ada pedang lagi. Ini ada pedangnya Khalid bin Walid, sahabatnya Rasulullah ya. Khalid bin Walid sword atau pedang Khalid bin Walid. Ya, ada beberapa nih. Ini semua pedang miliknya sahabat Rasulullah Khalid bin Walid. Nah, teman-teman, ini adalah pedang dari Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah. Itu pedangnya Sayyidina Ali kan memang khasnya bermata dua. Ini pedang dari Sayyidina Ali. Jadi ada beberapa macam pedang, tapi yang fenomenal itu yang bermata dua, itu adalah pedang dari Sayyidina Ali. Ini pedangnya Umar bin Khattab. Jadi ini sahabat Rasulullah besar ya, karena memang Umar itu kan memang badannya besar. Jadi ini pedangnya juga besar nih. Nah, kalau ini pedangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Alhamdulillah kita masih bisa melihat ya kehebatan sahabat-sahabat Rasulullah. Pedangnya beratnya kayak apa ya? Berat pedangnya, makanya mereka tuh badannya besar-besar semua. Nah, ini adalah pedang dari sahabat Rasulullah Abu Bakar. Jadi ini lengkap, di sini ada pedangnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Kita masih berlanjut terus. Ini ada jubahnya Rasulullah. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman jubahnya Rasulullah. Jadi memang di Museum Topkapi ini lengkap ya, Masya Allah ya, banyak barang-barang peninggalan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang ditemukan di beberapa negara dan dibawa ke sini. Dan ada juga yang dari hasil rampasan perang, karena Raja Ottoman waktu itu pergi berperang, terus barang-barang peninggalan Rasulullah dirampas, diambil dan disimpan dengan baik. Oh, ini ada sorban yang digunakan oleh sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga di bawah adalah pakaian pernikahan Fatimah, putrinya Rasulullah. Ya, di sana itu adalah sorban yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga pakaian pernikahannya Fatimah. Nah, ini adalah pakaian putrinya Rasulullah. Ya. Panel from the tomb of Fatimah, ini pakaian putrinya Rasulullah Fatimah.
Dan di sini juga ada inscription of Prophet Muhammad Daughter Fatimah. Ini pun juga pakaian dari putri Rasulullah Fatimah. Keren ya? Ya, pemandangannya luar biasa. Jadi kita mau foto-foto dulu di sini. Ini harus diabadikan karena ini pemandangannya top markot top, keren. Ini kita masih ada di Museum Topkapi nih guys. Nah itulah Museum Topkapi di Istanbul. Begitu banyak barang-barang peninggalan bersejarah zaman-zamannya Rasulullah, barang-barang Rasulullah, barang-barang sahabat-sahabatnya, dan juga ada pakaian Fatimah, putrinya Rasulullah. Sebenarnya ini gede banget museumnya, cuma karena waktunya kita kurang cukup, jadi kita lebih mengutamakan ke section holy, ya holy section. Jadi yaitu holy section tempat-tempat yang kaitannya dengan Rasulullah di situ. Oke, sekian vlog saya mengenai Topkapi. Nah, ikuti terus channel Goya Ashraf Channel untuk informasi yang menarik seputar wisata dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau teman-teman suka dengan video-video saya, silahkan di-subscribe. Kalau nggak suka, jangan dipaksa, nggak usah di-subscribe. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.